Salam Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk setiap kuasa dan penyertaan Tuhan, sehingga kita senantiasa dalam setiap perlindungan Tuhan. Hari ini, Selasa tanggal 29 November tahun 2022, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dalam renungan harian Resort GKI Puruk Cahu. Namun sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang patut dipuji, ditinggikan, dan diagungkan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Pada hari ini terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Sebelum kami mulai akan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami dan usaha kami, sejenak kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami, mengucap syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati, jiwa, bahkan pemikiran kami, melewati kuasa dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-40 dengan perikop saksi-saksi iman ayat yang ke-11. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara tentang saksi-saksi iman. Kalau kita membaca dalam Ibrani 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-31, berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman, yakni mereka yang telah menerima pengharapan daripada janji Allah. Namun mereka tetap berjuang dalam mempertahankan iman mereka dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan pada masa mereka, hidup mereka dikuduskan, dan mereka taat akan setiap firman Tuhan. Mereka juga sebagai pahlawan iman yang sukses, karena atas ketaatan mereka sampai akhir mempertahankan iman mereka atas setiap kehendak Tuhan. Memang dalam akhir hidup mereka berbeda-beda. Ada yang diizinkan oleh Tuhan mengalami kemenangan. Ada juga yang diizinkan Tuhan mengalami kelepasan. Ada juga yang mengalami penderitaan. Pada ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Namun tidak sedikit dari mereka yang justru mengalami
siksaan, penderitaan, dan kematian yang sangat mengenaskan. Pada ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37, ada dua hal yang membuat mereka bertahan dalam iman mereka, yaitu hidup mereka bukan lagi di dunia ini, melainkan di dunia yang akan datang. Dan keyakinan mereka bahwa Allah akan menyediakan bagi mereka yang layak bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Apa yang tidak diterima oleh pahlawan iman pada waktu itu, yaitu penggenapan janji-janji Allah, telah diterimakan oleh orang Kristen pada saat ini, pada ayat yang ke-40. Dalam mempertahankan iman, terlebih lagi kita harus memiliki penunjang iman dalam hidup kita. Yang pertama, memiliki suatu keselamatan dan kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Alkitab juga salah satu penunjang iman kita untuk mengajarkan kita tentang kehendak Allah, serta menyajikan tentang tokoh-tokoh iman pendahulu kita yang telah menerima pewahyuan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita untuk mendorong kita, untuk memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Sebab iman kita lah sebagai harapan kita untuk mengiringi hidup kita ini hari lepas hari. Sebab dalam Matius 9 ayat 29, jadilah padamu menurut imanmu. Semua sesuatu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita mampu, kuat, teguh di dalam iman kita, semua boleh kita atasi, semua masalah boleh kita bereskan, dan semua masalah bisa kita bina dengan baik. Sebab kita percaya, kita yang bertahan di dalam iman akan menjadi orang yang kuat dalam menghadapi perkara, tantangan, dan godaan kehidupan. Tetap bertahan sampai akhir dalam iman, keyakinan, dan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah, Engkau telah menyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhitung dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengasihi kami dengan segala kemuliaan-Mu, sehingga kemuliaan itu yang sungguh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan yang ada, sehingga melewati hari-hari kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pada hari ini Tuhan, terima kasih untuk segala firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami, agar kami menjadi saksi-saksi iman yang setia, mempertahankan iman kami untuk menjadi pengikut Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dunia. Kami tetap berpegang teguh akan setiap janji Tuhan, bahwa setiap kami yang beriman kepada Tuhan akan memiliki nilai yang kekal di dalam Engkau Bapa. Diberkati kami semua, dimanapun jemaat-Mu berada, yang boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan pada hari ini. Engkau boleh menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, dan meneguhkan setiap jiwa, batin, dan roh kami untuk semakin rindu memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terkhusus kami berdoa pada hari ini Tuhan, untuk jemaat Tranba Hitom. Engkau boleh memberkati kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka berjemaat, dalam kehidupan mereka bermasyarakat, dalam kehidupan mereka bersekutu, bersaksi, dan melayani, agar mereka rindu untuk saling menguatkan, rindu untuk saling menopang, dan rindu untuk saling melayani seorang akan yang lain. Itu sebagai bukti kasih mereka sebagai warga kerajaan Tuhan yang selalu hidup dalam perkenaan Tuhan. Diberkati juga setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar setiap usaha dan pekerjaan mereka boleh berhasil, boleh sukses, sehingga mereka tidak mengalami kekurangan sedikit apapun, melainkan kelimpahan demi kelimpahan yang mereka rasakan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Jika ada jemaat Tuhan di Tranba Hitom mengalami masalah pergumulan beban berat keluarga mereka, Tuhan kuat teguhkan,
iman dan pengharapan mereka. Mungkin juga mereka dalam keraguan-raguan iman mereka. Tuhan boleh meneguhkan mereka agar mereka tetap teguh, kuat, dan kokoh untuk mengiringi Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka juga dalam keletih lesu beban berat mereka. Kami mengharapkan Tuhan boleh memberikan kelegaan bagi setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Teran Bahitom. Engkau boleh memberkati, baik itu guru sekolah minggu, guru agama, pikaris, pendeta, penginjil, penatua dan diakon, bahkan kaum awam yang rindu untuk melayani Tuhan. Engkau boleh memberkati mereka, talenta demi talenta, karunia demi karunia, hikmat demi hikmat, bahkan kebijaksanaan demi kebijaksanaan. Tuhan nyatakan itu semua dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang melayani di jemaat Teran Bahitom di sana, agar mereka boleh mengabdi dengan ketulusan, mengabdi dengan keikhlasan, dan mengabdi dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus Kristus program MPH Majelis Jemaat Teran Bahitom. Engkau boleh memberkati penata layanan mereka, pelayanan mereka, program pelayanan mereka diberkati Tuhan, sehingga melewati pelayanan mereka, program pelayanan mereka, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh warga jemaat sekawasan Resort Puruk Cahu, dan juga para pendeta, para pikaris, penginjil, penatua dan diakon, seluruh yang mengambil andil bagian pelayanan. Tuhan memberkati, menyertai, mampukan setiap pelayan-pelayan-Mu untuk melayani Tuhan, untuk melayani umat, dan untuk melayani jemaat-Mu dengan kesungguhan hati yang rela berkorban, yang setia memberitakan Injil. Suara kenabian Tuhan diperdengarkan dalam setiap kehidupan umat dan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang menyempurnakan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.